Salam seni budaya Indonesia. Horas, Majua-jua, Jua-jua, Yahobu, oh di sana. Salam pehoba, kulunun. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami dalam acara Mimbar Budaya, Mimbar TV Harian Mimbar Umum. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya pemirsa, alhamdulillah prosesi perpolitikan di tanah air telah berjalan dengan aman dan lancar. Semoga hasilnya juga bisa sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu sudah berlangsung selama 2 minggu atau 3 minggu. Nah sekarang kita memasuki tahun-tahun berikutnya dalam kehidupan sehari-hari yang tidak terlepas dari hal-hal yang berkait dengan peradaban yang merupakan juga bagian dari kebudayaan bangsa. Nah, kali ini kita akan bicara tentang sendi-sendi peradaban itu, sendi-sendi kebudayaan itu, khususnya tentang warisan budaya yang ada di kota Medan. Kita tahu bahwasanya Medan bukan hanya sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara, Medan juga merupakan pintu gerbang Indonesia bagian barat. Nah, sebagai suku guru kota-kota di Indonesia di bagian barat, tentu Medan memiliki warisan kebudayaan, baik kebudayaan benda maupun tak benda, guna bagaimana membangun identitas budaya Indonesia. Nah, telah hadir di sini 2 orang narasumber kita yang yang sangat penting dalam menanggung-jawabi warisan kebudayaan di kota Medan, yaitu Bapak Andi Winata Sitorus. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Pak. Nah, kemudian Pak Andi didampingi oleh Ibu Isnen Fitri, sarjana teknik Magister Engineering PhD. Ini seorang tokoh pelestari kebudayaan. Wah, Ibu Isnen, selamat pagi Bu. Pagi. Ya. Nah, Ibu Isnen ini merupakan anggota dari tim ahli cagar budaya Kota Medan. Dan selain itu juga beliau mengajar di Universitas Sumatera Utara dan pengurus dan seorang aktivis di Badan Warisan Sumatera. Wah, ini sangat penting sekali ini. Ya. Gembira juga mendapat kunjungan Bu Isnen ya. Saya kita juga, akan bicara tentang bagaimana lah ini warisan budaya di Kota Medan dan sekitarnya. Kalau bicara Medan ini kayaknya ada dan sekitarnya nih. Karena ada irisan-irisan ya kan, irisan-irisan perbatasan dengan Deli Serdang, dengan Binjai ya. Makanya ada dan sekitarnya gitu ya, Medan ini. Nah, mungkin yang pertama dari Pak Dedi ya, Pak Andi ya, iya. Pak Andi ya, tentang tim ahli cagar budaya yang ada di Kota Medan. Nah, itu sebetulnya sebagai lembaga apa di pemerintah Kota Medan, Pak Andi? Tim ahli cagar budaya ini dia bukan semacam lembaga, tapi semacam tenaga ahli yang membantu pemerintah apabila ada objek cagar budaya yang sudah kita perhatikan, kita naikkan menjadi objek diduga cagar budaya (ODCB).
Jadi kan kita meminta tenaga ahli yang kompeten, seperti Bu Isnen, Bu Lukas dan lain-lain, ada 5 atau 6 orang untuk mengkaji. Jadi dasar kajian mereka kita buat, habis dari kajian kita sidang, karena yang memiliki cagar budaya ini bukan hanya pemilik rumah, ada juga yang pengelola bangunan. Kita lakukan sidang. Di sidang itulah menentukan mau nggak bangunan tersebut atau benda tersebut yang dititipkan sama dia itu menjadi cagar budaya agar di SK-kan. Setelah mendapat persetujuan dan pemahaman pentingnya cagar budaya, baru kita naikkan statusnya menjadi cagar budaya Kota Medan. Atau kita SK-kan melalui peraturan wali kota. Pakai peraturan wali kota. Iya, SK kita SK. Iya. Surat keputusan. Surat keputusan wali kota tentang penetapan cagar budaya. Iya. Itu biasanya mendapat hambatan atau bagaimana dari penduduk setempat? Kalau mereka mendapat pemahaman yang pas, biasanya tidak ada hambatan. Oh gitu. Iya. Kita harus memberi pemahaman pentingnya cagar budaya ke depannya, itu aja. Nah, itu biasanya masyarakat setelah tahu misalnya itu cagar budaya, atau awal tahu atau tidak tahu mereka itu? Pada awalnya kebanyakan ya tidak tahu. Tidak tahu kalau tempat itu memiliki nilai tersendiri atau histori untuk menjadi cagar budaya. Contohnya bunker Jepang yang di Skambing. Bunker Jepang di Skambing. Ini saya masih baru dengar pemirsa. Kita masuk ke sana, mereka baru tahu. Memang bentuknya bunker, tapi sudah didiami penduduk di situ. Oh, jadi apa itu? Rumah. Mereka mendiaminya, iya. Rumah tinggal ya. Jadi rumah tinggal. Jadi rumah tinggal ya. Iya. Jadi kita beri sosialisasi sama mereka kalau ini begini. Hingga akhirnya mereka paham. Itu saja. Oh, itu sampai sekarang masih ada itu ya? Masih ada. Dan setelah mereka tahu lah, itu apalah yang perlu mereka lakukan atau pemerintah lakukan tentang cagar budaya itu? Kita sebagai pemerintah kalau sudah mengetahui benda atau bangunan itu menjadi cagar budaya, kita berhak melestarikan, memelihara dan merawat. Jadi kita berikan pemahaman bagi mereka yang menduduki atau berada di lokasi itu untuk merawat, menjaga, jangan merusak. Gitu. Agar nilai keasliannya bangunan tersebut tetap terjaga. Hingga ke depannya nanti kalau ada pemerintah Kota Medan memiliki sedikit bantuan, bisa kita pugar lebih baik lagi melalui kajian-kajian yang dari tenaga ahli cagar budaya tadi. Oke. Iya. Nah, itu biasanya berapa lama melakukan kajian itu ya? Kajian tim ahli, tergantung dari tim ahlinya lah. Ya. Iya, jadi biasanya yang dipilih gitu ya, yang dokumennya sudah mulai lengkap. Kemudian di dinas itu ada dibentuk oleh kepala dinas itu tim registrasi kalau untuk registrasi. Jadi tim registrasi inilah yang menyiapkan dokumen selengkap-lengkapnya. Setelah dokumen itu lengkap, nanti baru diserahkan hasil dokumentasi itu kepada tim ahli cagar budaya. Untuk disidangkan istilahnya. Apakah ini layak untuk ditetapkan jadi cagar budaya? Nah, nanti kalau dokumentasinya masih kurang lengkap, kita akan minta lagi kepada tim registrasi untuk melengkapi. Jadi memang salah satu syaratnya dokumentasinya lengkap. Salah satu apa gitu, sejarah tentang bangunan atau objek itu sendiri, fisiknya seperti apa, desainnya seperti apa gitu ya. Sejarah ini juga menyangkut siapa yang mendirikan, kapan didirikan, siapa yang berkiprah, siapa yang berperan penting dalam pendirian gitu ya. Nah, itu harus didokumentasikan dulu gitu. Begitu ya. Jadi paling-paling ada nggak setahun tuh kira-kira ya untuk mengkaji itu ya, satu objek. Memang gitu. Dalam 1 tahun itu kita akan bekerja terus, makanya sepanjang tahun itu ada target. Target tahun ini gitu ya, kita menetapkan misalnya ada 10 kan. Kalau di 2021 itu Pemko Kota Medan itu menetapkan 96. 2021. Tapi 96 ini begini Pak,
Jadi saya yang cerita nih. Iya, nggak Ya, nggak apa-apa. Silakan Bu. Jadi di tahun 1988, Iya. Perda nomor 6 tahun 88 itu kan yang diterbitkan oleh Pemko Medan. Itu pertama sekali yang menyinggung tentang pelestarian. Tahun 1988. Oke. Nah, setelah itu 1 tahun setelah itu terbitlah SK Wali Kota yang jabarkan list atau daftar cagar budaya Kota Medan. Nah, itu yang tadi saya katakan pada saat itu Medan Indonesia ya pada saat itu masih menggunakan undang-undang pelestarian cagar budaya warisan Belanda. Warisan Belanda. Itu Monumenten Ordonansie. Jadi Medan waktu itu sudah maju pemikirannya wali kotanya pada saat itu. Sudah melakukan atau menerbitkan sebuah surat keputusan wali kota. Kita sebutkanlah nama Pak Wali Kotanya yang maju itu. Pak A.S. A.S. Rangkuti, Rangkuti. Agus Salim Rangkuti, oke. Iya. Aktor itu, atau film Sungai Ular ya. Iya. Ya. Jadi di situ ada di dalam daftar itu ada 42 item, Pak. Sebenarnya kalau kita hitung dia per individu atau tunggal, itu lebih 42 karena ada beberapa nomor dituliskan bangunan di sepanjang jalan Kesawan atau Ahmad Yani. Oh itu. Bapak hitung aja berapa jumlahnya. Wah. Berapa pintu itu ya? Pada saat itu 88 ya kan? 88 ya. Kemudian ada lagi bangunan di Jalan Sutomo gitu ya. Itu hitung aja deh. Jadi dulu ada toko buku Delhi di situ. Sekarang udah nggak ada lagi. Itu Pak. Di Jalan Jadi Ahmad Yani gitu. Jadi sebenarnya lebih dari 42. Tapi kan waktu undang-undang monumenter itu memang ke individu tunggal gitu ya, bangunan tunggal atau objek tunggal gitu ya. Nah itu karena saking banyaknya, kalau di list bingung namanya apa gitu, dibikin aja bangunan sepanjang Jalan Ahmad Yani gitu ya. Begitu, nah jadi sekarang ini kan di undang-undang yang sekarang kita gunakan nomor 11 tahun 2010 itu ada kategori kawasan, Pak. Kawasan cagar budaya. Cagar budaya. Jadi di dalam kawasan itu bisa lebih dari 100, bisa lebih dari 200, bisa aja gitu. Tapi kategorinya kawasan. Kawasan ya. Iya. Kalau dulu nggak ada, Pak. Di undang-undang yang sebelum itu, setelah Belanda 92 kan kita merevisi undang-undang yang warisan Belanda tadi. Undang-undang Benda Cagar Budaya namanya. Benda Cagar Budaya. Ya kan? Nah, pada saat itu belum ada kategori kawasan. Belum ada ya. Masih main tebak-tebak aja lah itu ya, atau yang terlihat saja begitu? Bukan terlihat saja, maksudnya kebangunan tunggal atau objek tunggal. Oh begitu. Iya. Jadi di undang-undang yang baru ada objek, apabila kategori namanya kawasan. Sehingga tak perlu lagi menyebutkan satu demi satu, sebutkan aja kawasan Kesawan. Nah, kawasan Kesawan itu apa aja di dalamnya, barulah nanti dijelaskan. Gitu, Pak. Baru dirinci. Iya. Nah, setelah itu kenapa tadi jadi 96? Sekali terbit kok banyak banget nih Medan nih. Sekali terbit 96 kan gitu. Nyidangnya kapan gitu. Nah, jadi itu berdasarkan yang SK lama diperbaharui, Pak. Jadi yang udah ditetapkan sebelumnya kami perbarui datanya, di SK akan kembali. Adalah beberapa ditambahkan gitu ya. Jadi itu yang tadi saya katakan 42 item dia yang lama. Kalau kita hitung-hitung dia bisa lebih kan gitu. Nah, jadi makanya di 2021 kita SK akan kembali jadi 96 gitu, Pak. Nah, kemudian di tahun 2023 kita mulai perhatian kepada penetapan yang sifatnya objek. Objek itu yang istilahnya gini, Pak, kalau objek yang movable, Pak, namanya bergerak gitu istilahnya. Jadi keris misalnya patung gitu, Pak. Jadi kita mulai ke situ gitu di 2023. Terus tapi waktu itu cuma satu baru kami tetapkan jadi objeknya ya. Itu apa? Yang di sana Mimun. Mariam Puntung. Mariam Puntung. Itu. Yang lainnya ada kuburan, Pak. Di 2023 itu 2 kuburan, ada 3 kuburan ya. Kuburan Datuk Darah Putih, kuburan yang di Jalan Simalungun, kemudian Karo ya, yang di daerah
apa namanya, Bangun ya? Iya, baru Kota Bangun. Kota Bangun. Oh, Kota Bangun daerah Ya. Mambar sana ya? Iya. Nah inilah tahun ini, Datuk Kota Bangun. sebenarnya tahun lalu harusnya dah kami kumpulkan datanya yang sifatnya objeknya lebih banyak Pak. Iya. Nah, jadi bukan hanya kepada bangunan tapi juga objek gitu. Oke. Gitu. Jadi dah 126 126. semuanya yang sudah 2023 ditetapkan. ya? 2021, 2023 digabungkan semua Jadi sudah 126. Iya. Itu objek cagar budaya atau diduga cagar budaya? Sudah cagar budaya. Sudah cagar budaya ya? Kalau ditetapkan jadi Keren. cagar budaya. Nah, ini bedanya objek dengan Diduga. cagar budayanya. Iya. Kalau objek diduga cagar budaya, Iya. prosesnya begini, Pak. Mhm. Pendaftar yang menjadi pendaftar untuk cagar budaya ini itu bisa individu, bisa masyarakat umum, bisa pemerintah itu sendiri, bisa lembaga gitu. Jadi ini dimasukkanlah, didaftarkan ke tim registrasi tadi yang saya katakan yang dibentuk oleh dinas. Nah, dinas mengkompilasi semua data-data tersebut, kemudian dari tim registrasi keluarlah istilahnya objek diduga cagar budaya. Oke, itu ODCB. Nah, itu yang diregistrasi awal. Ya, jadi dari tim registrasi itu keluar, kemudian jadi ODCB. Oke. ODCB inilah yang diserahkan ke Tim tim ahli. ahli cagar budaya, Oh, jadi begitu. CB, cagar budaya. Berarti objek diduga cagar budaya ini masih dipetakan oleh pemerintah kota, gitu ya, oleh tim dari Pematangannya. Pematangannya ya, Ya. ditabulasi. Kan harus lengkap Kemudian datanya itulah Pak. yang datanya diserahkan ke tim ahli, Cagar Cagar budaya. budaya. Untuk tim ahli cagar budaya Iya. untuk diverifikasi ya, dikaji ya. secara lebih Diselidiki, lebih benar. dikaji, Iya. ya kan? Oh begitu ya. Di sini awalnya berarti Bapak Tim dulu registrasi, ya. registrasi dari dinas, ya kan? Baru dikaji oleh tim. Iya. Wah, luar biasa nih. Ini kerjasama yang menarik nih, yang baik sekali nih kan. Nah, dari 126 itu sekarang ya, itu berupa apa saja nih supaya kita tahulah masyarakat Kota Medan ini. Iya, ada berupa bangunan. Bangunan. Kayak rumah atau gedung Kantor. Oh, itu bangunan itu bisa rumah penduduk atau Bisa rumah penduduk. Bisa rumah penduduk. Bisa. Iya. Ada kuburan. Kuburan. Nah, terus ada lagi tadi disebutkan Bu Isnen yang meriam yang di Objek, ya, di Istana benar, Memorial benar. itu aja. Yang tiga macam itu. Tiga Mas. macam ya. kawasan. Kawasan. Oh, termasuk kawasan. Kawasan Kesawan, kawasan Ada 5 kategorinya. Apa saja itu? Bangunan. Bangunan ini kan fungsinya macam-macam. Ada rumah tinggal, ada bangunan ibadah, ada kantor, ada stasiun, gitu kan, banyak fungsinya gitu. Kemudian satu lagi struktur. Iya. Struktur ini kuburan, menara air, gitu termasuk di Tanadi Pak, itu termasuk struktur. Kemudian apalagi ya yang termasuk struktur itu di kota Cina itu kan kalau kita menemukan ada satu temuan di satu area yang kecil spesifik gitu ya. Nah kita namakan juga itu struktur. Tapi kalau udah bergabung struktur jadi situs. Gitu. Yang kota Cina itu Kota sudah Cina. jadi Iya. situs ya? Iya, jadi struktur itu Pak masih kita tetapkan, belum situs. Karena situs itu dia melingkupi ruang Pak. Wow. Iya. Kemudian situs itu kita melihat, kalau nggak salah kemarin ini saya juga harus cek lagi karena selalu jadi perdebatan nih antara situs atau struktur kan gitu. Iya. Nah, ini Jadi Lapangan Merdeka Pak. Lapangan Merdeka. Gitu. Karena kalau kita cek di situ sebenarnya kita melihat banyak natural heritage namanya di situ. Natural heritage-nya apa? Pohon trembesi itu Pak. Oh ya, pohon trembesi yang udah ratusan tahun ya. Iya, cuma kan bukan ranahnya atau wewenangnya Dinas Kebudayaan kalau natural heritage. Oke. Itu ke lingkungan, Pak. Oh, Banyak. ke lingkungan ya. Pohon trembesi. Nah, kita melihat Lapangan Merdeka itu dari tanah lapangannya itu sebagai struktur kan gitu. Ya, struktur. Tapi kalau digabungin dengan elemen yang lain, misalnya di situ ada tetengger, Ya, ada tetengger situ. ada pohon tadi trembesi, Pohon, gitu kan ya. Nah, kemudian itu kita anggap menjadi satu kesatuan, satu ruang dia jadinya, sehingga dia boleh dikatakan juga sebagai sebuah situs. Gitu. Berarti sudah bisa dikategorikan sebagai situs ya? Situs
cagar budaya ya, Iya. Lapangan Merdeka Iya. itu ya. Kemudian kategori yang lain itu adalah objek tadi yang saya katakan yang bergerak, dia bisa berpindah-pindah. Medan sebenarnya punya banyak, cuma kita belum terlalu banyak mempunyai data sehingga kita perlu bermitra nih, misalnya dengan museum, kan museum di Kota Medan itu banyak ya, walaupun bukan milik dari Pemko Medan. Iya, provinsi ya kebanyakan ya. Swasta juga ada ya. Swasta ada juga ya. Iya. Banyak ada 8 Pak museum di Kota Medan. Iya, iya. Oh. Kemudian yang terakhir Selain yang museum negeri ya. Iya. ya, Museum kan ada Abri. museum Kota Cina, ada museum Ramatsa, ada museum uang gitu ya. Museum ada- uang sudah diakui itu. Kalau Museum di uang asosiasi museum yang di DHD ya. iya, tapi sekarang nggak ini ya Pak ya, nggak aktif ya. Iya. Ada museum DHD Perjuangan ya. Oh, iya. Perjuangan TNI. Kemudian ada museum negeri, ada museum perkebunan. Ya, kemudian yang swasta ya. BKSPB. Iya Pak. Ada museum pers. Ya, museum pers ya. Nah jadi cukup banyak ya dikelola Ada museum oleh. Al-Quran di sini. Oh iya, tapi itu di Deli Serdang mungkin masuk ya. Pancing ya. Pancing. Di Serdang masuk wilayahnya. Mungkin ya, saya kurang pasti karena kalau Unimed itu dari Deli Serdang kan. Iya, karena ada Al-Quran yang besar Iya. ya. Itu. Iya. Musab-musabnya yang lama itu. Terakhir itu kawasan, Pak. Kawasan ya. Nah, untuk kawasan temuannya mana aja nih yang Ada sudah 8. selain Kesawan gitu ya? Ada 8. Heeh. Kesawan, Kesultanan Delhi atau Istana Nah, Maimun, itu kawasannya komplek Kesultanan Delhi dari mana saja itu? sampai ada ke Masjid Raya? daerah Puri Al-Maliun, Pak. Oh, sampai ke Amaliun ya? Iya. Karena kota apa ya? Kota Istana Kota Lama dulu situ ya, Kota Maksum itu ya. Iya betul. Oh, itu kan kawasan Kesultanan Delhi. iya, dari Istana Maimun, Taman Sri Delhi, Masjid Raya, sampai kepada Kota Maksum. Kota Maksum, Tapi terakhir itu sebelum Jalan Ismailiyah, ya kan Ya, Pak? Nah, itu itu titiknya. kawasan Sunan Delhi. Kemudian kawasan Kampung Keling, Kampung Madras. Kampung Madras. Iya. Karena ada candi sana ya. Iya. Candi tertua juga itu. Iya, termasuklah itu Chong Yong Hian ya, Oh, Memorial termasuk Park-nya, Chong Yong Hian di kebun situ ya, bunga, makam-makam iya. apanya. Kemudian jembatan Iya. kebajikan itu ya. Iya. Oh, itu masuk kawasan apa tadi? Madras, Kampung Madras. Kampung Madras ya. Iya. Iya. Nah, ini Kampung Madras sama dulu Kampung Keling. Iya. Yang ketiga, yang keempat lah ya, tadi Kesawan, Kesultanan Delhi, Kampung Madras, Polonia Pak. Oh, kawasan Polonia itu Iya. masuk cagar budaya juga sih. Iya. Oh, kawasannya ya itu. Oh, Jadi begitu Jalan ya. Sudirman yang ada Rumah Sakit Elizabeth, Iya. Sekolah Immanuel dulunya, sekarang jadi ya dulunya Sekolah Beatrice, sekarang Immanuel. Immanuel, Ada gereja KBP, ada apa namanya rumah dinas wali kota, rumah dinas Bank Indonesia. gubernur. Dan rumah sakit itu ya, rumah sakit Elizabeth. Angkatan Udara tuh, rumah sakit apa namanya itu? Masih ada nggak? TNI-AU ya, TNI-AU TNI-AU itu. ya. Itu tahun ya setelah Indonesia merdeka. Oh. Kalau dihitung dari umurnya udah masuk sebenarnya, Udah masuk tapi ya, belum kita kawasan itu ya. tetapkan. Iya. Oke. Kemudian kawasan Kampung Baru Apros, Pak. Oh iya. Wah, itu sangat bersejarah juga itu. Iya. Ya kan, kan jembatan-jembatan tua ya itu kan. Iya. Iya. Jembatan gantung gitu. Bagaimana tuh zaman Belanda masuk ke situ ya kan? Sampai ke museum perkebunannya itu ya. Nah, kemudian kawasan Pulau Brayan yang merupakan kawasan industri perkeretaapian sebelumnya. Wah, itu Iya. daerah tempat tinggal saya dulu tuh, Pulau Bayan Bengkel, Pulau Iya. Bayan Kota ya. Jadi situ Sangat ada bersejarah bengkel itu ya. kereta api, Balai Yasa. Balai Yasa. Iya. Itu ayah saya kerja di situ tuh dulu. Oh iya, di Tirta Yasa itu. Di Balai Yasa itu ya. Balai Yasa. Wah, Jadi di ada kereta bengkel api, ada kawasan perumahan untuk pegawai PJKA dulunya Iya. Deli Purwak Maskapai dulunya kan. Oh gitu. Nah, kemudian ada rumah-rumah villa-villa untuk staff ya, manajer, dan kemudian ada menara air di situ. Masih ada menara Masih. airnya ya? Masih, tapi Masih nggak ada. berfungsi lagi. Tidak Pak. berfungsi lagi. Yang nomor 7 itu adalah kawasan Labuhan. Ya, Medan Labuan ya. Yang di dekat Masjid. Masjid Labuhan, seberangnya itu ada kelenteng. Oh, kelenteng. Ada 2 kelenteng, kemudian ada Pekan Labuhan. Itu Pak. Kan masih ada ruko-ruko lama di Pekan Iya. Labuhan itu. Itu termasuk. Kalau Tapak Istana kan sekarang udah jadi sekolah. Iya, seberangnya Masjid Labuhan. Oh, begitu. Akhir itu kawasan Belawan. Nah, kawasan Belawan ini
itu yang merupakan area permukiman dan perdagangan dan Jalan Sumatera, Pak. Jalan Sumatera ya. Itu kan logo-logo lama, Jalan Sumatera, belakang veteran. Iya. Kemudian itu di belakangnya ada perumahan yang dulu perumahan untuk awak kapal. Pelabuhan awal lah dulu sekitar situ ya. Iya. Sebelum masuk Gabion sekarang ya. Iya. Oke. Itu Pak. Masuk Ada kawasan 8 cagar kawasan. budaya ya. Iya. Wah, luar biasa nih. Karena di kawasan Medan Labuhan itu ada cerita, kalau selama ini kita tahu Putri Hijau. Gitu. Iya. Nah, itu ada juga cerita apa? Datu Putri, termasuk Putri Murak Jingga juga itu. Nah, itu ya. Nah, di situ Putri Purnama, bulan Purnama gitu. Di Labuhan, Medan Labuhan. Ya, ada kisahnya karena Putri itu sangat terkenal warna jingganya itu sampai ke luar negeri ya, sampai ke luar negeri sehingga banyak orang menelusuri ke Sungai Deli itu. Dulu kata Sungai Deli itu besar. Iya. Ya, sampai ke situ, sampailah ke dulu ada istana di dekat Masjid Labuan. Nah, di situ Putri itu. Wah, ada ceritanya. Ada legendanya itu sampai ke situ itu. Ya, tentang situs itu tadi, situs Labuhan. Situs Labuhan tadi. Gitu ya. Itu kalau dalam cerita itu masuk apa enggak itu? Masuk Cagar budaya. kategori cagar nggak ceritanya itu ya, kisah-kisahnya itu ya. Jadi kalau di kategori yang itu pasti masuk ke Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, Pak. Oke. Tentang pemajuan kebudayaan yang lebih kepada warisan budaya tak benda. Nanti yang tadi dibilang itu adalah misalnya kayak storytelling. Itu Pak bisa. Iya. Jadi itu termasuk juga adalah cerita-cerita rakyat. Itu masuk ke Gitu. undang-undang Dongeng-dongeng itu itu Iya. bisa gitu, Pak. Dan Masuk ke dalam kategori undang-undang pemajuan kebudayaan. itu, Warisan budaya tak itu benda. bagian yang terlindungi nggak, Pak? Yang Iya. cerita-cerita Iyalah, itu? terlindungi. Termasuk ya? Termasuk. Kita jaga juga. Ada 10 Pak kategorinya kalau undang-undang yang tak benda, Iya. warisan budaya tak benda Berarti ini. perlu juga Dinas Kebudayaan melalui tim Bapak ini memetakan cerita-cerita Di situ rakyat. pentingnya cagar budaya. Iya. Dinas kebudayaan. Dinas itu. kebudayaan Bidang itu. kebudayaan itu di situ pentingnya. Oh, Memetakan hal-hal yang sangat yang berbau kebudayaan, Iya. cagar budaya atau story-story yang lama. Iya, tidak hanya fisik gitu ya. Tidak hanya fisik. Kan kayak cerita Putri Hijau. Iya, Ya benar. kan kisah cerita apa tadi yang di Istana Maimun? Cerita rakyat lah itu. Meriam Puntung. Iya. Ceritanya itu kan. Ada folklore-folklore di iya. masyarakat yang berkembang. Untuk- Ya, kita ada ya. di dinas ini juga udah menyusun pokok-pokok pemikiran kebudayaan Iya. daerah, Pak, Nah, PPKD. Sudah ada ya? Sudah. Jadi sudah di inventaris juga gitu ya. Apa saja kekayaan budaya tak benda Kota Medan. Nah, itu udah kita serahkan ke Kementerian Kebudayaan, Kebudayaan ya. Pendidikan Kebudayaan. Oke, di Jakarta ya. Iya. Ya, soalnya saya pernah mengikuti diskusi dengan Kementerian Kebudayaan itu memang data-data pokok tadi itu belum masuk ke mereka ya. Tahun 2018, Pak. Belum masuk, datanya masih kosong. Semoga nanti udah masuk ya data-data itu ya. Udah masuk. dimasukkan, Udah tapi masuk. memang belum di SK-kan. Belum di SK kan. Iya. Nah, saya lihat masih 000 ya. Kebetulan Iya. saya ikut dalam diskusi. Itulah kemarin terakhir 2022 akhir itu udah selesai ya, kita perbarui, kita revisi. Seyoknya harusnya 2023 di SK-kan. Iya, benar. Tapi kan Dinas Kebudayaan merger dengan Dinas Pendidikan. Oh, Nah, itu gonjang-ganjing Pak di 2023, Pak. Itu dia ya. Banyak yang sudah dilakukan di 2022, mandek 2023, Pak. Wah, ini dia. Jadi persoalan baru ya. Iya. Yang sudah dikerjakan jadi berhenti kayak ya? stagnan Pak ini sekarang kita, Pak. Belum ada kemajuan kalau kita melihatnya. Iya. Jadi itu mungkin salah satu yang sebenarnya jadi salah satu hambatan sebenarnya ya. Bagi kita juga sebenarnya juga yang kita ketahui sebenarnya
udah cukup langkah yang maju sebenarnya ya. Medan itu punya satu dinas sendiri yang mengelola tentang kebudayaan. Dinas Kebudayaan. Iya. Tersendiri. Jadi dulunya kan 2014 ini saya termasuk yang pertama sekali dapat SK wali kota dari wali kota kita ya waktu itu Pak Rahutman masih Pak. Rahutman. Ya benar Pak Rahutman. Itu tentang tim ahli cagar budaya. Oke. Karena udah terbit Undang-Undang Nomor 11 2010 kan Pak. Jadi ada di bawahnya itu termasuk pendirian tim ahli cagar budaya. Iya. Nah kemudian waktu itu masih di Dinas Kebudayaan Pariwisata. Oke. Kemudian 2017 Bisa. ya itu split jadi 2017. bisa kebudayaan pariwisata sendiri-sendiri, kebudayaan satu, pariwisata satu dinas kan Udah gitu. lebih fokus lah ya Fokus di Pak. kebudayaan Saya itu. melihatnya fokus kemudian juga waktu itu pertama kali Pak Suherman ya yang ini, kemudian Pak Suherman Kepala jadi dinas ya. di PTSP ya kalau nggak salah waktu itu ya. Kemudian Pak Oka Zulfi gitu ya. Nah itu Pak Oka Zulfi kan waktu dari Dukcapil ya waktu itu ya. Ya dari Dukcapil ya. Capil. Kemudian jadi Dinas Kebudayaan. Apa ya, setelah Kongres Kebudayaan ya, baru Pak Oka Iya, ya. Iya, betul. gitu ya. Setelah Kongres Kebudayaan, betul. Nah, kemudian di situ mulai macem ya kegiatannya. Kemudian baik dia kegiatan aksi pelestariannya maupun dalam hal kebijakan. Iya. Jadi terakhir kami juga sudah membuat revisi untuk Perda nomor 12 tahun 2012. Nomor 2 tahun 2012 tentang cagar budaya dan kawasan cagar budaya. Jadi yang sebelumnya itu ya belum memasukkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Oh ya. Jadi kita masukkan di situ Pak. Jadi Perda itu menggabungkan dua undang-undang Pak. Kita udah buat tuh 2022. Nah ini sekarang harusnya dia sampai di harusnya udah diprolek udah harusnya. Ya harusnya udah harusnya. tahun ini ya. Kegiatan tim ini ya. Iya. Tapi belum Pak, masih di inilah. Wah, jadi di situ kendalanya ya. Iya, jadi Ya, ketika Dinas Kebudayaan dilebur dengan Dinas iya, Pendidikan karena kan ya. kita memang energi kita tuh banyak Pak kalau dilebur jadi di Dinas Pendidikan. Pendidikan tuh dengan 1001 problem Pak. Ya. Bener nggak Pak ya? Dan Menyisakan, prioritas kita juga masih pendidikan gitu kan Pak ya. Jadi kadang-kadang tertinggal. Itu juga yang menyebabkan kita dulu ya waktu di awal-awal kemerdekaan kita itu masih menggunakan Undang-Undang Warisan Belanda yang terbit 1931. Jadi Monumen dan Ordonansi itu 1931 terbit 31. sampai 1992 Pak digunakan. Bisa dibayangin nggak? Ya, Jadi buatan ngapain Belanda aja tuh itu ya. DPR ya waktu itu ya. Nah itu, jadi kita melihat kok nggak ada gerakan ya gitu kan dalam hal pelestarian kebudayaan ya gitu ya. Dari Belanda sampai 92 baru mulai direvisi. Itu pun yang 92 itu Pak, isinya itu 80% terjemahan dari yang Dari Belanda bahasa punya. Belanda ya. Masih copy paste lah. Jadi kawasan-kawasan heritage-nya masih kawasan pemetaan dari Belanda ya. Iya. Nah itu dulunya 92 ya. Kementerian kita Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Indonesia pada saat mau merdeka itu kan masih fokus sama memajukan pendidikan. Wah fokus banget. Jadi kemudian itu kayaknya nomor 2 kan gitu Pak. Nah ini kalau kita lihat sejalan dengan rekomendasi UNESCO bahwa negara-negara bagian atau negara anggota dari UNESCO itu diharapkan mendirikan satu Ministry of Culture. Gitu, satu Kementerian Kebudayaan diharapkan ini Pak, supaya fokus mengurus kebudayaan. Nah Indonesia itu negara yang punya warisan budaya yang luar biasa, harusnya sudah punya satu Kementerian Kebudayaan. Iya. Wah semoga nanti pemerintahan baru nanti siapapun nanti itu ya menjadikan kebudayaan menjadi sebuah kementerian yang prioritas sendiri gitu ya. Betul. Jadi kalau digabung lagi tadi Dinas Kebudayaan sama Pendidikan itu bukan langkah maju tapi langkah mundur kalau menurut saya sih Pak gitu. Betul. Nah untuk di Medan jadinya langkah mundur ya, Iya. meleburkan pendidikan Karena dan kebudayaan. di kota-kota lain itu masih bergabung Pak. Medan waktu 2017 udah berani tuh misahkan diri gitu, Dinas Kebudayaan sendiri gitu kan. Luar biasa, angkat topi kita ya kan. Wah ini kok Medan ujung-ujung ini kebudayaan sudah sendiri gitu, ya kan. Menjadi unik lah. Kan Medan juga kota bersejarah Pak, salah satu kota bersejarah di Indonesia dan juga menjadi salah satu anggota dari pendiri jaringan kota pusaka Indonesia, Medan gitu. Jadi waktu itulah
semangat itulah akhirnya mereka udahlah Kota Medan itu punya dinas kebudayaan sendiri gitu. Nah, itulah landasan pemikiran tempo hari ya. Iya, karena Medan itu kota bersejarah, warisan budayanya banyak banget. Yang harus diurusi gitu ya, yang harus dikelola gitu Pak. Sekarang malah mundur Pak Andi. Ya, kemudian Pak Andi, dari data-data yang ditemukan oleh tim ahli cagar budaya tadi, ada nggak sudah masuk dalam program direktori ya, dalam bentuk cetakan yang perlu diketahui oleh publik gitu ya, hasil-hasil temuannya? Apakah semacam direktori kebudayaan gitu Pak Andi? Inventarisasi. Iya, hasil inventarisasinya supaya orang tahu. Misalnya ke sawah ada riwayatnya, ada peta, semacam direktori gitu. Iya, itu sebenarnya udah sempat digagas sama Pak Oka. Tapi itulah di 2023 kan gitu Pak. Udah sempat kita udah mau naik itu. PR ini Pak Andi. Iya, benar kan? Siap, PR untuk dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nih. Supaya membuat direktori, karena ini nanti akan menjadi souvenir bagi para wisatawan ya, para tamu-tamu ya, tentang ini loh hasil temuan-temuan cagar budaya, tentang biar semua orang tahu. Cagar budaya Kota Medan gitu ya. Tidak hanya online, secara daring, tapi juga dalam bentuk cetakan-cetakan gitu kan. Nah, ini masukan ini. Betul. Nah, wah, saya kira pembicaraan kita tentang tim ahli cagar budaya ini udah keren ini. Sudah masuk ke semua lini. Cuma gini Pak Andi, kan saya pernah baca di sebuah media gitu kan, tentang hasil temuan yang unik gitu ya, yang Glugur Hong itu Pak Andi. Mungkin ada juga temuan-temuan unik yang lain ya, yang perlu kita ketahui, mungkin bisa diceritakan. Kalau Glugur Hong lebih jagonya Bu Esnen untuk menjelaskan. Oh ya, iya. boleh. Iya kan? Iya, lebih spesifik. Iya, ini ada dua sebenarnya Pak Glugur Hong itu. Hong itu ada yang di dekat rel kereta api itu Pak, yang dekat Jalan Karantina awal itu ya. Itu. Yang komplit angkatan laut, nama yang terakhir dikenal masyarakat saya juga lupa, Asrama Putra gitu ya, saya lupa namanya. Tapi itu udah terbakar di tahun. Iya, terbakar. Iya. Yang sebelah kuburan itu ya. Iya, tapi belum semuanya habis Pak, masih banyak juga sih di bagian-bagian belakang itu masih banyak juga. Iya, gitu masih ada ya perumahannya di belakangnya. belakangnya ya. Masih ada gitu. Kemudian yang paling ujung satu lagi. Paling ujung, berarti lewat Jalan Krakataunya ke sana. Iya, sebelah Krakataunya. Karantina ujung. Nah, itu Glugur Hong. Nah, itu yang juga sekarang ini sebagian besar dihuni oleh keluarga angkatan TNI. Sampai sekarang ya masih. Iya. Nah, jadi itu sejarahnya dulu terkait dengan pendirian APROS, Pak. APROS? Iya. APROS itu adalah Asosiasi Pengusaha Perkebunan Karet. Iya. Di 1910 Pak berdirinya APROS itu. Nah, sejalan waktu itu kan perkebunan tembakau itu udah mengalami krisis. Jadi di akhir abad 1890-an itu kan puncak ya dari perkebunan tembakau. Setelah itu dia terus menurun sampai di awal abad 20 menurun terus. Tapi di situ karet naik, Pak. Karet ya pengganti. Iya, karet naik. Nah, di Medan berdirilah namanya APROS pada saat itu 1910. Nah, dulunya kantornya belum di situ Pak, belum yang di Simpang Palang Merah, belum. Simpang Palang Merah itu Pak, yang kubah hijau itu Pak. Yang ada tower clock. Iya. Nah, belum di situ Pak, masih sempat juga di kantor Lonsum sempat dulu. Iya, jadi masih belum di situ. Kemudian 1918 itu dibangunlah kantor yang di Jalan Palang Merah itu, kantor APROS. Gitu. Nah, sejalan dengan itu perkembangan perkebunan itu mengalami pesat gitu ya untuk industri perkebunan karet. Gitu. Jadi banyaklah didatangkan buru-buru dari luar. Nah, Glugur Hong itu dulu ada tempat karantina buruh, Pak. Karantina buruh pula ya? Iya, jadi sebelum dia disebar ke setiap perkebunan, di sana dulu Pak, kan banyak juga yang sakit, ya, yang kurang sehat. Nah, di situ ada rumah sakitnya dulu Pak, di Glugur Hong itu. Di Glugur Hong itu? Iya, ada rumah sakitnya dulu di situ. Jadi di situ Hong itu barak besar itu Pak ya. Jadi ada banyak juga, cukup banyak, saya lupa hitungannya berapa.
ada yang sekarang ini kalau nggak salah ada 5 yang tertinggal. Tapi saya baru dengar juga katanya baru kebakaran berapa bulan yang lalu ya Pak ya? Iya. Ya. Nah, jadi kami mendata itu untuk 2023 ya tetapkan ya Glogorhong ya. Jadi di situ juga ada menara air di suatu komplek Pak. Jadi ada menara airnya. Ya. Nah dulunya di belakang Glogorhong itu ada tram namanya rel kereta api tram gitu loh Pak. Iya. Jadi mereka tuh pun si buruh diangkut pakai tram itu Pak menuju ke stasiun, nanti dari stasiun nanti diangkut ke perkebunan gitu. Jadi itu adalah tempat karantina dari buruh. Jadi buruh ada yang sakit, ada yang perlu dirawat gitu. Sebelum dia didistribusikan gitu ya, dialokasikan ke setiap perkebunan, disitulah dulu dia disehatkan, di training gitulah Pak istilahnya. Itulah, makanya namanya jalan karantina. Iya. Berarti untuk mengkarantina para buruh. Iya. Dan katanya pernah jadi penjara juga ya? Ya, waktu masa itu Pak kependudukan Jepang. Pendudukan Jepang. Iya, jadi 1942, 1944 ya Pak ya, 45 itu sempat di situ menjadi salah satu camp gitu Pak. Baru berubah menjadi asrama TNI. Penduduk sipil yang menduduki setelah itu. Setelah Orde Baru ya? Orde Baru atau udah zaman setelah kemerdekaan Pak. Setelah kemerdekaan ya? Oh setelah kemerdekaan tuh? Iya. Oh iya. Masyarakat sampai sipil, sekarang ya? Iya. Oke, oh begitu. Nah itu kan banyak yang nggak tahu ya sejarah-sejarah. Memang itu ditetapkan 2023, jadi belum sempat lagi diprogramkan oleh dinas. Kan udah bergabung dinasnya dengan pendidikan. Ya, tahun lalu ya. Jadi makanya itulah Pak saya bilang 2023 tuh agak mandek kita nih. Iyalah. Oh baik Pak Andi dan Bu Isnen ya. Kita sudah enak ini bincang-bincang kebudayaan kita tentang cagar budaya. Jadi ini mungkin yang kedua lah bicara tentang cagar budaya setelah 2 tahun lalu, setahun yang lalu dengan Pak Oka gitu ya, dengan Pak Lukas gitu. Mungkin nanti akan ada yang ketiga gitu selanjutnya gitu yang perlu kita sosialisasikan, kita bicarakan ya bahwasanya apa yang sudah dilakukan oleh tim ahli cagar budaya ini merupakan yang mungkin yang ditunggu juga oleh masyarakat budaya ya, masyarakat budaya tidak hanya oleh masyarakat Medan tapi juga seluruh yang ada di luar kota Medan. Mengapa? Karena Medan ini menjadi ikon, menjadi kota terbesar di Indonesia. Gitu. Medan sebagai kota metropolitan tentu mempunyai warisan budaya yang unik-unik begitu ya, Pak Adi dan Bu Isnen. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya gitu. Mungkin sebelum saya menutup, mungkin ada closing statement dari Pak Andi dan Bu Isnen. Silakan. Dari saya ya. Iya, tadi saya katakan Medan itu adalah kota bersejarah, jadi punya banyak sekali warisan budaya. Dan kami di tim ahli cagar budaya ya melihat itu menjadi sumber yang sangat berharga gitu. Sehingga kami akan bekerja keras bagaimana cara mengelola dan melestarikannya. Nah ini Dinas Kebudayaan mungkin ya, Dinas Pendidikan Kebudayaan ingin mengajak sebenarnya masyarakat ya, baik sebagai pemilik atau sebagai pengelola, sebagai pemerhati ya tentang pelestarian untuk ikut beserta dengan Dinas Kebudayaan, Pendidikan Kebudayaan untuk mengelola dan melestarikan warisan budaya Kota Medan. Karena tanpa peran dari masyarakat, pelestarian itu tidak akan berlanjut gitu. Ya, jadi memang peran masyarakat itu yang menjadi salah satu hal yang utama dalam konsep pengelolaan dan pelestarian warisan budaya pada masa kini. Saya rasa itu. Oke, Pak Andi? Ya, saya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di Kota Medan. Kalau boleh, selain cagar budaya, barang-barang pemerintah yang bukan cagar budaya pun kalau bisa dipelihara juga. Kita timbulkan rasa kepemilikan kita atas barang-barang yang sudah ada dan akan kita bangun nanti. Jadi
barang-barang yang ada di Medan ini jadi terbentuk dengan baik, memiliki hasil yang baik, itu saja. Pemirsa, demikian perbincangan kami tentang budaya. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Kerabat kerja pemimpin umum Bapak Muhammad Hasbi Al-Faus Lubis, menanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, teknisi Rizky dan Jaim, serta saya sendiri sebagai pembawa acara Suyadisan mengucapkan terima kasih kepada Bu Esneni dan Pak Andi. Terima kasih juga kepada pemirsa yang terus memantau dan menyaksikan acara kita hari ini. Sampai bertemu. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, ahoy, yaho, oh di sana. Salam pahaba, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.